Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Juliati dari kelas 11 TKJ 1 nomor absen 22. Saya akan mempresentasikan materi TLJ yang berjudul Diagram Rangkaian Operasi Komunikasi VoIP. Pertama, pengertian dari diagram komunikasi VoIP. VoIP merupakan teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh secara langsung. Keuntungan yang dapat diambil dari VoIP itu sendiri salah satunya adalah biaya yang digunakan lebih murah jika dibandingkan dengan tarif telepon tradisional, karena jaringan berbasis IP bersifat global. Beberapa syarat dasar guna mengadakan koneksi VoIP. Yang pertama, komputer yang terhubung dengan internet. Yang kedua, memiliki sound card yang terhubung dengan speaker dan mikrofon. Fungsi utama dari VoIP sendiri sebagai media komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan internet sebagai media komunikasinya, sehingga menjadi lebih ekonomis. Kelebihan dari VoIP. Yang pertama, biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabung menjadi jaringan yang besar. Dan yang terakhir, memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Kekurangan dari VoIP. Yang pertama, kualitas suara tidak sejernih jaringan PSTN. Ada jeda dalam berkomunikasi. Regulasi terbatas. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Tidak pernah ada jaminan kualitas jika VoIP melewati internet. Dan yang terakhir, peralatan relatif mahal. B. Arsitektur VoIP. Jaringan VoIP terus berkembang, ditandai dengan semakin banyaknya dibuat gateway VoIP sebagai interface antar jaringan telekomunikasi. Yang pertama, VoIP system. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer, serta phone to phone. Berikut adalah gambar arsitektur dasar dari VoIP. Layanan VoIP. Yang pertama, komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. Syarat khusus dari VoIP sistem ini adalah penggunanya, yaitu koneksi internet, handset, dan softphone. Yang kedua, komputer to phone. Komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. Yang ketiga, phone to komputer dan phone to phone. Dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Penjelasan. Keterangan gambar. Gambar 1, komputer to komputer. Gambar 2, komputer to phone. Gambar 3, phone to phone. Dan gambar 2 dan 3, komputer to phone dan phone to phone. Perbandingan VoIP dengan telepon konvensional. Yang pertama, dari segi biaya. VoIP tidak hanya lebih murah. Paket tipikal biasanya akan mencangkup panggilan lokal tanpa batas. Yang kedua, dari segi kenyamanan. Yang pertama, VoIP lebih mudah digunakan daripada telepon biasa. Kedua, VoIP sangat ideal untuk menangani panggilan video tanpa biaya, memiliki kualitas line yang buruk. Yang ketiga, VoIP mencangkup sejumlah fitur bawaan yang banyak ditawarkan oleh perusahaan telepon standar dengan tambahan harga. Yang keempat, fitur telepon VoIP meliputi ID penelponan, penagihan panggilan, deringkan kembali, voicemail, panggilan konferensi, portabilitas, dan upgradability.
Kesimpulan dari perbedaan VoIP dengan teknologi konvensional adalah beralih ke VoIP adalah cara yang ideal untuk memotong biaya. Meningkatkan teknologi telepon adalah lebih mudah digunakan, lebih efisien, fungsional, dan dapat diandalkan. Teknologi VoIP. Hal yang mempengaruhi teknologi VoIP. Pertama, perkembangan teknologi transmisi pada VoIP menghasilkan kapasitas yang besar, mengakibatkan tarif layset line menjadi murah. Kedua, memungkinkan penyaluran voice dengan kualitas yang cukup baik dan kemampuan melipat gandakan kapasitas menjadi 8 kali. Yang ketiga, kos atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat lebih murah dibandingkan IDD. VoIP Protocol Structure. TCP adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. Karakteristik dari TCP yang pertama, reliable, kedua, connection oriented, yang ketiga, full duplex, yang keempat, rate adjustment. Quality of service pada VoIP. Yang pertama, delay. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan antara dua perangkat. Kedua, jitter adalah variasi dari delay itu sendiri. Ketiga, serialization adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Prinsip kerja VoIP. Yang pertama, mengubah suara analog yang didapat dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan. Yang kedua, atau jika menggunakan media telepon, maka diteruskan ke pon adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Paket tersebut sampai ke tempat tujuan kemudian diubah kembali menjadi suara analog. Melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan Internet Protocol atau IP. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer 2 point-to-point atau link layer protocol. Komponen VoIP. Beberapa komponen yang harus ada dalam VoIP yaitu: pertama, protokol, kedua, VoIP server, ketiga, soft switch, keempat, soft phone atau software, dan yang kelima, VoIP gateway. Komponen VoIP. Pertama, protokol. Berupa seperangkat aturan komunikasi antar user, agen, proxy, atau user agen dengan proxy. Protokol yang digunakan adalah H323 dan SIP. Kedua, VoIP server. Bagian utama dari jaringan VoIP. Perangkat ini memang tidak wajib, tetapi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan banyak titik komunikasi server. Digunakan untuk mendefinisikan jalur dan aturan antar terminal. Menyediakan layanan yang biasa ada di perangkat PBX, voicemail, interface voice response. Tiga, soft switch. Keempat adalah soft phone. Nama lain dari soft phone adalah software. Di dunia VoIP, perangkat ini disebut soft phone. Skype adalah salah satu penyedia soft phone, cuma-cuma sekaligus layanan PC-to-PC call yang prima. Soft phone Skype ini hanya bisa bekerja di jaringan pemilik Skype. Dan yang terakhir dari komponen VoIP adalah VoIP gateway. Digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu antara jaringan H323 dan jaringan non-H323. Gateway tidak dibutuhkan untuk komunikasi antara dua terminal. Gateway dapat menghubungkan dan menyediakan komunikasi antar terminal H323 dengan jaringan telepon. Protokol pada VoIP.
Yang pertama adalah H323, yang kedua Media Gateway Control Protocol, ketiga Transfer Control Protocol, keempat Session Imitation Protocol, kelima Transmission Control Protocol, keenam Application Layer, dan ketujuh User Datagram Protocol. Contoh aplikasi yang menggunakan VoIP. Yang pertama adalah Skype. Skype itu sendiri melakukan komunikasi antara sesama dengan pengguna Skype. Yang kedua, Instagram. Bebas menghubungi siapa saja tanpa harus mengetahui nomor dari si pemilik akun tersebut. Yang ketiga, WhatsApp. Dapat menghubungkan panggilan suara, panggilan video, dan pesan berupa teks. Pengguna bisa mengetahui siapa saja yang menghubunginya melalui nama dari nomor telepon tersebut. Software dan hardware VoIP. A. Software VoIP. Yang pertama Skype, kedua NetMeeting, ketiga Xlite, keempat Yahoo Messenger, kelima Nimbus, keenam Zip Simple, ketujuh Volpair, dan yang terakhir Zipdroid. Hardware VoIP. IPBX atau Internet Protocol Private Branch EXA. Kebutuhan perangkat VoIP. Pertama hub, kedua router, ketiga ADSL modem, dan yang keempat VoIP phone adapter. Diagram rangkaian VoIP. Diagram rangkaian VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Pengertian dari diagram rangkaian VoIP. Diagram rangkaian VoIP merupakan rangkaian komponen pada sebuah jaringan VoIP. Dalam satu diagram, terdapat beberapa unsur atau komponen di dalamnya. Komponen tersebut selanjutnya tergabung menjadi satu membentuk sebuah fungsi kerja jaringan VoIP. Proses kerja diagram VoIP. Pertama, komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. Mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1. Kedua, gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. Kemudian data tersebut akan dikirimkan ke server IPBX melalui hub. Setelah itu akan diteruskan ke komputer klien 2 melalui hub juga. Paket data digital tersebut akan diubah menjadi paket data analog sehingga akan menjadi gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. Berikut adalah skema dari cara-cara tersebut. Proses kerja diagram komponen VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital, kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Kesimpulan, penekanan utama dalam VoIP adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara. Pada perkembangan selanjutnya, sistem komunikasi VoIP terus mengalami perubahan-perubahan atau evolusi teknologi yang cukup besar. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa orang berpura-pura sibuk hanya untuk menutupi rindu yang dibiarkan semakin